halaman 27. Jarak bidang dengan bidang contoh 6. Kalian lihat di situ. Kalian pelajari. Ada pertanyaan? Kalian tanya. Contoh selain itu. Di situ nggak ada lagi ya. Ada pertanyaan? Yang di rumah juga? Halo, yang di rumah ada pertanyaan? Masih lihat soalnya. Kenapa, Clarita? Masih analisa soalnya. Contohnya. Suara kamu keras sedikit. Masih analisa saya. Di bawah ketawa aja. Kenapa? Nah, ini sekarang saya share screen saya, kalian sudah lihat kan? Oke, bidang. Oke, di sini Stefano ada tanya. Apa pertanyaan kamu, Stefano? Sudah, tunggu. G, H. Ini kan? Dengan B, C, G, JF. Ini yang di samping ini. Iya. Oke, sekarang saya tanya dulu. Kalian bisa menentukan jarak ini enggak? Jarak yang bidang yang Stefano bilang. Oke, sekarang kalian yang harus tahu, jarak antara dua bidang itu hanya bisa ditentukan kalau kedua bidang itu apa syaratnya? Sejajar. Oke? Jadi jarak antara garis dengan garis bisa ditentukan kalau kedua garis itu sejajar. Kalau misalnya atau bersilangan. Ya kan? Kalau garis dengan bidang, berarti garis dengan bidang itu harus sejajar. Bidang dengan bidang, berarti kedua bidang itu harus sejajar. Nah sekarang, apakah AGH dengan BCGF itu sejajar nggak? Tidak kan? Berarti kalau nggak sejajar, tidak bisa ditentukan jaraknya. Nggak ada jaraknya. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, pertanyaan contoh lain misalnya adalah kalau bidangnya seperti ini. Saya gambar bidang, ini yang biasanya sering ditanyakan sih, sering keluar. Model seperti ini. Oke, AFH dengan bidang ini. BDG.
kedua bidang ini sejajar. Bisa lihat. Jadi jaraknya mana? Jaraknya itu adalah yang ini. Jadi di sini kalian lihat garis EC itu tegak lurus dengan bidang BDG dan AFH. Nah, ini ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini, begitu ada dua bidang yang sejajar ini, diagonal ruang EC ini dibagi menjadi 3 segmen yang sama. Oke? Jadi sekarang jarak antara kedua bidang yang sejajar ini adalah 1/3 dari panjang diagonal ruang. Bisa ikuti semua? Kenapa? Balok. Kalau balok gimana kira-kira? Kalian cari ya di rumah. Oke? Kalian tahu kan aplikasi ini? GeoGebra. Tuh ada tuh di atas tuh namanya. Ini di atas di itu di screen GeoGebra. Oke? Di kiri atas. Nah, kalian bisa otak-atik di situ lah. Hah? Nggak tahu namanya? Udah, kamu lihat ke sana. Oke? Nah, kemudian sekarang kalau misalnya contoh lain. Oke, ada kalian diminta suruh menentukan jarak antara dua bidang. Misalnya bidangnya, ya saya gambar aja titik, ini saya ambil titik tengah, yang gampangnya aja lah ya. Kemudian di sini saya ambil titik tengah. Oke, ini saya ambil titik tengah. Terus ini titik tengah. Semua saya kasih titik tengah. Untuk gampangnya. Ini bisa dimodifikasi soalnya bisa aja nanti perbandingannya 1/3 atau 1/2. Yang penting pokoknya nanti menghasilkan bidang yang sejajar. Susah kali. Nah, sekarang di sini saya buat poligonnya. Nah, ini. Sekarang tentukanlah jarak antara bidang IJLK dengan NMOP. Bagaimana? Jarak antara kedua bidang itu. Diagonal bidangnya apa? Kenapa? Diagonal bidangnya. Diagonal bidang yang mana? Yang AC. Terus ya, kita bisa nyari itu tengahnya. AC, ini dia. Oke. AC, kenapa AC ini? Arahnya ya, bukan jaraknya ya. Arah dari jarak itu berimpit dengan garis AC ini. Karena apa? Karena AC itu tegak lurus dengan bidang IJLK dan tegak lurus dengan NMOP. Kenapa gitu? Karena KLOP itu sejajar dengan DB. Ya kan? Sejajar dengan DB. Dan DB dan AC itu saling tegak lurus. Stefano, kamu lihat apa? Oh, oke. Nah, jadi sekarang bagaimana menghitung? Jadi sekarang jaraknya itu yang mana? Titik potong antara AC dengan KL. Betul nggak? Titik potong antara AC dengan KL. Oke, saya kasih langsung aja titiknya aja.
yaitu titik ini, titik Q, dan titik R. Bagaimana menghitung panjang QR? Itu permasalahannya. Bagaimana menghitung panjang QR? Sebetulnya kalau mau itu sih ini tinggal saya tarik begini. Oke? Saya tarik BD. Jadi akhirnya AC dibagi menjadi berapa? 2. Bagi 4. Gitu kan? Sedangkan QR itu mengambil 2 bagian. Betul nggak? Karena ini adalah segitiga sebangun nih. Betul kan ini? Ini AK per AD itu sama dengan AK per AD kan sama dengan AK per, misalnya di sini titiknya apa? Titik Z, AZ. Jadi ini adalah satu bagian, ini satu bagian, ini pun satu bagian. Ini juga sama satu bagian. Jadi seluruh AC ini dibagi menjadi 4 bagian. Oke? Bisa ya? Intinya kalian cari garis yang tegak lurus dengan kedua bidang. Selesai jarak antara dua bidang. Warnanya, Pak. Ada pertanyaan? Pak Jantio mau nanya Pak tadi. Sebentar. Kenapa Fernando? Jantio mau nanya Pak. Apa? Jantio tadi dia ada open mic bilang mau nanya Pak. Oh, ada mau nanya siapa? Saya, Pak. Oh, ya Jantio. Kamu mau tanya apa? Jaraknya itu kalau kita cari KP aja, boy, kan sejajar sama Caranya kamu cari KP. KP. Ya, Ini KP. ya. Oke, sekarang kenapa kamu bisa bilang KP? Dasarnya dari mana? Dia juga garis KP itu juga urus sama bidang dua bidangnya. Ya, betul. Karena sejajar dengan AC kan? Ya, Sedangkan AC tegak lurus dengan kedua bidang. ya. Jadi KP pun tegak lurus dengan kedua bidang. Lalu panjang KP Itu sama dengan jaraknya. sama dengan jaraknya. Itu sama dengan QR. Nah, Ya. Setuju semua dengan Jantio? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju. Boleh. Nggak masalah. Jadi di situ pakai Pitagoras. Yaitu KD kuadrat ditambah DP kuadrat sama dengan KP kuadrat. Boleh, nggak masalah. Apa? Tergantung dikasih tahu yang mana. Maksudnya? KP, cari KP. Ya, KP kan pakai Pitagoras. Nggak diketahui apanya? IP, mana ada IP? Kok larinya ke IPI di atas loh, P di bawah. KP itu kamu lihat dari segitiga KDP. KDP itu adalah siku-siku di D. Oke? Ada pertanyaan lain? Selain pertanyaan Jantio, ada? Selain pertanyaan Jantio? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oh, ya siapa? Vanessa, Valian. Oke, Valian. Bisa nggak misalnya kita carinya pakai luas segitiga Luas segitiga mana? yang pakai yang persamaan kayak luas nanti DK kali DP baru misalnya titik tengah KP itu nanti D sama titik tengah KP dikali KP. Sebentar. Kamu cari lihat segitiga KDP. Iya. Oke, setelah kamu lihat segitiga KDP, kamu pakai rumus luas. Iya. Rumus luasnya berarti kamu KD kali DP dibagi 2. Yang rumus luas yang maksud saya itu kayak KD dikali DP baru nanti ada sama dengan
baru titik tengah dari KP Ya. itu nanti kan D kali titik tengah KP, baru nanti dikali KP. Oke, saya kasih nama S. Jadi kamu KD kali DP sama dengan DS kali KP. Apa Pak, sebentar. Oke, sekarang saya tanya. Kamu kan? Oke, lanjut. Kenapa? Tadi Bapak bilang apa? Oke, kamu kan rencananya KD kali DP sama dengan DS kali KP kan? Iya. Oke, nah kemudian tujuannya adalah mencari panjang KP. Iya. DS-nya kamu sudah tahu belum? Oh iya, oke. Saya ngerti Pak. Oke ya. Jadi dalam hal ini kamu harus tahu panjang DS dulu, baru kamu bisa ketemu KP. Oke Pak, saya ngerti. Makasih Pak. Oke ya. Jadi itu boleh saja, tapi kamu ada satu step lagi, satu langkah yang harus mencari panjang DS. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Tinggal 5 menit. Hah? Enggak, bukan mau ngapain. Masuk topik baru kan? Nanggung gitu loh. Oke, sekarang lanjut masuk topik baru. Halaman 40 ini betul ya? 31. Oke, siapa tanya? Foni, silakan, Fon. Pak, kenapa kalau cari kayak jaraknya gitu, kenapa pakai Pitagoras dengan luas segitiga itu beda hasilnya? Bukan. Oke, ini Foni tanya, kenapa cari jarak itu pakai luas dan Pitagoras beda hasilnya, kamu bilang? Iya, Pak. Emangnya kamu pernah jumpain masalah kayak gitu ya? Sering? Oke, kalau beda hasilnya, berarti salah. Berarti ada cara yang salah. Harus sama hasilnya. Oh, oke, Pak. Contohnya kayak gimana? Sebelumnya saya ada kerja latihan dari yang kemarin Bapak suruh. Saya dapat jawabannya beda. Yang mana itu? Sebentar. Udah lupa, nggak tahu. Yang mana satu? Adeline ada? Tadi Adeline, waktu saya ngomong gitu juga manggut-manggut, sesuai setuju dengan apa yang dibilang oleh Foni. Segitiga sembarang tidak bisa pakai Pitagoras. Oke? Segitiga sembarang Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Gimana? Nggak masalah, kalian Stefano bilang kemarin kerjakan uji kompetensi ada pakai rumus luas, nggak masalah. Kalian boleh pakai rumus luas, kalian boleh pakai Pitagoras, kalian boleh pakai segitiga yang sebangun. Contohnya seperti tadi, saya menghitung panjang QR, itu saya langsung lihat segitiga sebangun. Oke? Jadi saya dapat dari situ panjang QR-nya berdasarkan segitiga sebangun yang ini tadi, AK Q dengan AD yang di sini ya, di tengah di sini. Katakanlah nanti saya bernama T, ADT. Jadi nanti saya dapat, saya tahu akhirnya ini dibagi menjadi 4 bagian kan, berdasarkan segitiga sebangun. Bagi 4 bagian, jadi saya tinggal cari panjang ini, panjang diagonal bidang. Kalau misalnya ini 10 sisinya berarti diagonalnya bidang kan 10 akar 2. 10 akar 2, kemudian saya bagi 4, berarti 2,5 akar 2. Satu bagian, berarti AQ 2,5 akar 2, QT, TR, dan RC. 2,5 akar 2.
Angelina, kamu kerja apa? Ketik-ketik. Nah, kamu dikasih password bukan untuk itu ya, untuk belajar ya. Ya nggak bisa, kamu waktunya belajar. Oke? Jangan. Yang di rumah juga. Udah? Nah, saya sudah tahu akhirnya satu bagian 2,5. Nah, QR ini kan 2 bagian. Berarti 2,5 akar 2 kali 2, yaitu 5 akar 2. Itu yang saya dapat dari segitiga sebangun. Kemudian Jandio tadi bilang, oke, pakai ini Pak, KP. Jandio lihatnya dari KP. KP kan sama panjang dengan QR, boleh nggak? Boleh. KP gimana cara carinya? Pitagoras, Pak. Betul, Pitagoras. Segitiga mana? KDP. Siku-siku D. Jadi KP itu adalah sisi miring. Betul nggak sama hasilnya? Sama, Pak. KD kan 5, DP kan juga 5. Jadi KP adalah 5 akar 2. Sama kan? Pakai luas seperti Valian tadi bilang, boleh. Tapi Valian harus tahu panjang DS. Ya, 1/4 diagonal bidang. 2,5 akar 2. Dihitung nanti hasilnya akan tetap sama. Yaitu KP adalah 5 akar 2. Jadi kalian mau hitung pakai luas boleh, mau segitiga sebangun boleh, mau Pitagoras boleh. Ya, jawabannya pasti sama. Kalau nggak sama, berarti ada salah satu metode yang kalian pakai itu salah, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Sampai di sini paham? Oke, jadi hari ini sampai di sini karena saya sebentar lagi diusir oleh nggak tahu guru siapa yang mau masuk. Ya, riset nggak? Nggak ada riset lagi ya? Oke, hari ini sampai di sini. Berarti hari Kamis saya masih lanjutkan lagi untuk geometri ruang ini. Hah? Hari ini nggak ada tugas. Nggak ada dulu. Nanti tugasnya baru nyambung. Oke? Oke, sampai di sini dulu semuanya, bye-bye. Terima kasih Pak. Selamat siang. Lagi. Ya.